Halo semua, selamat datang lagi di Film Cepat Channel. Masih seperti di video sebelumnya, film drama romantis kali ini berjudul Me Before You berkisah tentang seorang bangsawan Inggris bernama William Traynor dan seorang wanita biasa bernama Louisa Clark, di mana Will mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya harus menderita kelumpuhan seumur hidup, sehingga berniat untuk bunuh diri, dengan kata lain euthanasia. Louisa yang merawatnya berusaha sekuat mungkin untuk mengubah keputusan Will. Sekedar informasi, euthanasia adalah tindakan dokter secara sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita tanpa rasa sakit, ibarat suntik mati, gitu aja lah. Oke, lanjut. Film ini dimulai ketika William Traynor atau Will, seorang bankir sukses dan pria aktif yang memiliki hubungan baik dengan pacarnya Alicia. Suatu pagi di sebuah hotel, saat mereka di tempat tidur, Will menerima telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke kantor. Saat itu hujan deras, sehingga ia harus mencari sebuah taksi. Namun, saat ia sedang berbicara di ponsel, secara tidak sengaja, Will berjalan di depan sepeda motor yang sedang melaju kencang dan membuatnya tertabrak. Akibat kecelakaan tersebut, Will lumpuh dari leher ke bawah dan harus menggunakan kursi roda bermotor seumur hidup. 2 tahun kemudian, Louisa Clark atau Lou, seorang wanita yang ceria dan ramah, yang tinggal bersama keluarganya dan menjadi tulang punggung keluarga, kehilangan pekerjaannya di sebuah kafe lokal. Kemudian, dia melamar pekerjaan sebagai asisten Will Traynor di kediamannya. Lou tidak memiliki pengalaman, tetapi Ibu Will percaya kepada kepribadiannya yang ceria dan berharap dapat membantu mengangkat semangat Will. Do you have any experience of caregiving? Do you have any experience of quadriplegia? No. Sorry, no, I didn't. No, I outside the castle, and I'm stronger than I look, and I make a mean cup of tea. Can you start immediately? Yes. Good. Will hanya menghabiskan waktu dengan perawatnya Nathan yang tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menggunakan kembali tubuhnya karena kerusakan pada sumsum tulang belakangnya. Sinis dan tertekan karena dia tidak bisa lagi menjalani kehidupan yang aktif, Will awalnya bereaksi dingin terhadap sikap optimis Lou dan memperlakukannya dengan sinis. Will enggan untuk dilayani oleh Lou dan kerap mengusirnya. Setelah 2 minggu, Will dikunjungi oleh sahabatnya Rupert dan juga mantan pacarnya Alicia yang mengatakan kepada Will bahwa ia dan Rupert telah bertunangan dan akan segera menikah. Will marah menghancurkan semua foto di lemari pakaiannya. Namun, Lou berusaha mencoba memperbaiki kerusakannya yang menyebabkan pertengkaran kecil di antara Will dan Lou. I just thought I'd see if I could fix some of these. Sorry. Oh, I didn't think. You thought you knew best. Go and raid your grandma's wardrobe or whatever it is you do when you're not making tea. You don't have to be an art. I'm just trying to do my job as best I can. And what if I said I didn't want you here? I'm not employed by you. I'm employed by your mother. Not because I care about you or particularly enjoy your company, but because I need the money. Keesokan harinya, Will memerintahkan Lou untuk menonton film asing dengan subtitle bersamanya. Lou menolak karena ia tidak terbiasa menonton film dengan subtitle. Tetapi, itu adalah sebuah perintah dari Will. Lou pun harus menerimanya. Akhirnya mereka berdua menonton film tersebut sampai habis. Tidak disangka, ternyata Lou sangat menyukai film tersebut yang membuat Will tertarik padanya. Keduanya mulai terikat dan akhirnya menjadi teman dekat. Lou dan Will terus berkomunikasi setiap hari. Lou mengetahui bahwa Will dulu mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga. Pacar Lou yang bernama Patrick mengajak Lou untuk ikut bersamanya liburan ke Norwegia. Namun ternyata liburan itu hanya untuk menemani Patrick berlomba triathlon. Lou kurang tertarik jika liburan hanya menemani Patrick yang mementingkan olahraganya saja. Saat Nathan merawat Will karena penyakit pneumonia yang kadang-kadang terjadi, Lou melihat bekas luka di pergelangan tangan Will. Beberapa waktu kemudian, Lou tidak sengaja mendengar pertengkaran antara orang tua Will dan mengetahui bahwa Will telah merencanakan untuk bunuh diri dan meminta bantuan sebuah yayasan di Swiss untuk itu. Di Swiss, orang diperbolehkan untuk bunuh diri disebabkan penyakit yang dideritanya. Orang tua Will
hanya mempunyai waktu 6 bulan untuk dapat merubah keputusan Will. Will menolak untuk menerima hidup dengan kecacatan yang memerlukan ketergantungan, rasa sakit, dan penderitaan tanpa harapan untuk pulih dari dirinya yang dulu. Louisa kemudian mengatur berbagai perjalanan dan petualangan untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidup itu layak dijalani terlepas dari kecacatannya. Will's barely left the house in 2 years. We have tried. Yes, but we haven't succeeded. Sports, concerts. I'd love to see him do any of these things. Okay. Well, Louisa, if you can get me a schedule, I'll see if I can shift things around in my diary. Let him do it for himself. Will needs to be allowed to feel like a man. Lou bersama Nathan kompak mengajak Will menonton pacuan kuda dan menghadiri konser musik klasik hingga hubungan Lou dan Will bertambah dekat. Louisa kemudian mengundang Will untuk makan malam di rumahnya yang dihadiri semua keluarga Lou dan juga Patrick. Di mana saat itu, Patrick menyindir Will untuk ikut fitness bagi orang cacat. Saat itu juga, Patrick memberi hadiah ulang tahun kepada Lou. Namun, Will juga memberikan hadiah kepada Lou, yaitu sebuah celana ketat garis-garis yang sangat diinginkan oleh Lou. Ayah Lou mengungkapkan bahwa dia kehilangan pekerjaannya, yang kebetulan dilakukan oleh seorang kenalan Will. Hingga akhirnya, ayah Lou ditawari posisi manajerial di Castle Sorrowford milik keluarga Will. Lou menyadari bahwa Will berusaha membantunya mendapatkan kebebasan finansial dari keluarganya. Secara bertahap, mereka mengembangkan perasaan yang kuat satu sama lain. Probably didn't hurt that you owned the castle. You're never gonna fit through. There. No, please. Will, stop. Are you coming? It's very dangerous. It's very, very high up. So where's better than this then? Paris. Place Dauphine, right by the Pont Neuf. Will memutuskan untuk menghadiri pernikahan Alicia dan meminta Lou untuk menemaninya. Di pesta pernikahan, Lou dan Will terlihat sangat senang, bahkan mereka berdansa di atas kursi roda dengan Lou berada di pangkuan Will. Lou juga mengetahui dari ibu baptis pengantin wanita bahwa dia menganggap Will sebagai orang yang baik dibandingkan Rupert. Scene berpindah di mana Lou mengatakan kepada Patrick bahwa ia tidak dapat menemani Patrick pergi liburan ke Norwegia. Lou kurang tertarik jika liburan, namun hanya menemani Patrick yang hanya mementingkan olahraganya saja. Di sisi lain, Lou harus bekerja untuk menemani Will dan menjaganya. Tiba-tiba Lou mendapat kabar bahwa Will masuk rumah sakit. Ini adalah pertarungan keempat Will yang mengancam hidupnya selama 2 tahun akibat kondisi Will yang mudah terkena infeksi. Suatu malam, Lou dan Patrick makan bersama. Setelah makan, secara tidak sengaja, Patrick menemukan sebuah catatan jadwal kegiatan Will dan Lou yang direncanakan oleh Lou. Salah satunya yaitu menyewa hotel bintang 5 dengan layanan kamar 24 jam. Hingga membuat Patrick cemburu. Hal ini menyebabkan masalah dalam hubungan 7 tahun Lou dan Patrick, yang akhirnya menyebabkan perpisahan mereka. Setelah Will sembuh dan keluar dari rumah sakit, Will, Lou, dan bersama dengan Nathan melakukan perjalanan mewah ke Pulau Mauritius. Will dan Lou menikmati hari-hari liburan mereka dengan bermain di pantai, berjemur, dan berenang di kolam. How are you feeling? Is there alcohol in that? Rum, vodka, and Contrasa. Hingga akhirnya suatu malam, Will memberitahu Lou bahwa dia masih berniat menindaklanjuti rencana bunuh dirinya. Will ingin Lou menjalani kehidupan yang utuh, bukan setengah hidup saat bersama Will. Dia mengatakan kebersamaan mereka sampai saat ini sangat istimewa. Namun, dia juga merasakan bahwa keadaannya ini bukanlah hidupnya. Dia tidak sanggup hidup di kursi roda untuk selamanya. Will meminta Lou untuk menemaninya ke Swiss bersamanya melalui saat-saat terakhirnya. Lou sangat sedih mendengar hal itu. Setibanya di London, Lou memberitahu orang tua Will bahwa dia segera berhenti bekerja, tidak perlu membayar upahnya, dan kembali ke rumahnya dengan naik bus. Dia tidak berbicara dengan Will untuk hari-hari berikutnya. Namun di rumah, ayah Lou meyakinkan untuk pergi menemui Will. Lou mengetahui bahwa Will telah pergi ke Swiss, jadi dia memutuskan untuk pergi sendiri menemui Will dan menemaninya hingga di saat-saat terakhirnya. When it
gets hard. Okay. Oh, thank you. Thanks. Sorry, I didn't mean to. The familiar sound of Louisa Clark making an entrance. Thank you. Can you call my parents in? Beberapa minggu setelah kematian Will, sambil duduk di kafe favoritnya di Paris, Lo membaca surat yang ditinggalkan Will untuknya. Di dalamnya, Will menyuruh untuk mencari toko parfum yang sangat disukai Lo. Will telah meninggalkan cukup uang untuk mengikuti mimpinya dan mengakhiri surat dengan kata-kata, lanjutkan hidup dengan berani dan janganlah berpuas diri. Film pun berakhir. Knowing I might have given them to you has eased something for me. You were from the first day you walked in, with your sweet smile and your ridiculous clothes. Don't think of me too often. Just live. I'll be walking beside you every step of the way.